Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah para nabi dan rasul. Dan kita sudah sampai pada pertemuan yang lalu, Nabi Allah Yunus bin Matta yang gelarnya Dhunnun dimakan oleh ikan. Namanya ikan itu ikan nun, semacam ikan paus pembunuh. Wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu bagaimana bentuk ikan itu. Nah, kemudian kita ada soal pada pertemuan yang lalu. Mungkin di benak kita masing-masing ada bertanya. Nabi Yunus itu kan dimakan oleh ikan. Ikan itu semacam ikan paus, mungkin ikan paus pembunuh. Ikan itu namanya Nun. Tapi hanya Allah yang tahu bentuknya bagaimana. Timbul pertanyaan, dan saya ini pun mulai saya kecil mendengar cerita ini, tapi timbul pertanyaan, berapa lamakah Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam itu berada di dalam perut ikan? Kalau pertemuan yang lalu kita katakan bahwa Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan itu, Allah menyuruh ikan itu jangan sampai melunakkan dan menghancurkan daging serta tulangnya Nabi Yunus. Sampai akhirnya Nabi Allah Yunus bisa sujud di dalam perut ikan itu. Dan tidak ada seorang pun yang pernah sujud di dalam perut ikan kecuali Nabi Yunus. Wallahu alam, apakah sujud itu hanya sujud, ataukah sujud itu dinamakan sholat? Karena begini ya, para ulama itu ada yang mengatakan begini, para nabi dan rasul zaman dulu itu mereka itu mengerjakan sholat, tapi tata caranya dan waktunya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin sehari cuma 2 kali, pagi petang. Ada mungkin yang sehari itu mungkin cuma sekali, siang atau malam, dan lain sebagainya. Dan konon tata caranya itu berbeda. Ada syariat Nabi dulu sholatnya itu cuma berdiri saja sholatnya tuh, dari awal sampai akhir berdiri saja. Dan ada yang mengatakan sholat yang berdiri saja itu adalah sholatnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Sulaiman memerintahkan bangsa jin untuk membuat istana, Nabi Sulaiman itu berdiri memakai tongkat. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman itu meninggal waktu berdiri itu. Tidak ada yang tahu seorang pun bahwa meninggal Nabi Sulaiman itu, termasuk jin. Jin tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman meninggal. Kecuali mereka sudah sadar Nabi Sulaiman meninggal adalah karena tongkat beliau dimakan oleh rayap. Nah, ketika tongkat itu sudah dimakan oleh rayap, baru akhirnya Nabi Sulaiman jatuh. Ada yang mengatakan Nabi Sulaiman kondisi berdiri itu adalah kondisi dalam keadaan sholat. Karena ada ulama yang berkata bahwa syariat Nabi Sulaiman itu sholatnya itu cuma berdiri saja. Dan Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan berdiri, dalam keadaan sholat. Tongkat ya. Saya waktu ke Turki itu kan ada peninggalan, ada museum Kotapi atau apa namanya itu ya. Di situ asli semuanya. Asli. Di situ ada tangan ini semacam tangan besinya Nabi Yahya, tapi terbuat dari emas kayaknya itu.
kemudian ada rambut Nabi, jenggot Nabi, darah Nabi dan sebagainya. Tapi ada yang unik waktu itu saya lihat, ada tongkat Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tongkat Nabi Musa. Saya setengah nggak percaya, tapi para ulama mengatakan yang zaman sekarang ini ya, itu Museum Kotapi itu adalah yang aslinya. Rambut Nabi yang asli, semuanya asli. Karena waktu zaman kerajaan Ottoman itu bahasa Turki, kalau bahasa kitanya Khalifah Utsmaniyah, dipegang kerajaan Khalifah Utsmaniyah. Waktu itu semua apa saja yang asli dari Nabi kita, termasuk tongkat Nabi Musa dan lain sebagainya, itu dipindahkan ke Turki. Dipindahkan ke Turki, semuanya asli. Nah cuman kita kembali ke tongkat tadi, saya melihat tongkat Nabi Musa itu sangatlah kecil, kurang lebih hanya satu jari ini atau satu jempol ini, atau lebih besar daripada ini, atau sejempol mata kaki lah. Sebesar itu aja tongkatnya. Kemudian saya ukur, kan dia berkaca, saya ukur pakai tangan, kurang lebih hanya semeter atau semeter lebih sedikit lah. Yang saya anda habis pikir, Nabi Musa itu kan badannya tinggi tuh, mungkin sampai 15 meteran tuh umat zaman dulu, 15 meter sampai 20 meter. Ini tongkat Nabi Musa seperti itu kecilnya. Artinya tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, bagaimana dengan badannya Nabi Musa itu. Apakah tongkat Nabi Musa itu yang digunakan oleh Nabi, yang tongkat yang ada di museum itu ada tongkat Nabi Musa yang digunakan oleh beliau untuk memecah membelah lautan atau tidak, wallahu alam. Kalau seandainya Nabi Musa itu umpamanya, kita ambil andai-andai saja, umpama tingginya 5 meter atau 7 meter. Karena zaman dulu kan umatnya tinggi, kayak Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Tinggi Nabi Adam itu kurang lebih 30 meter. Nah kalau kita ambil yang rendah saja, umpama Nabi Musa itu 5 meter, berarti tongkatnya sangat kecil. Dan kecil memang, besarnya itu kurang lebih hanya sejempol kaki saya lihat. Kemudian panjangnya kurang lebih hanya semeter begitu. Di situ disebutkan asa Musa, tongkatnya Nabi Musa asli. Diyakini asli. Lalu timbul di otak saya, ini mungkin tongkat bukan tongkat yang kayak dipakai sama ulama-ulama itu ya. Bisa saja ini tongkat semacam rotan biasa gitu ya. Kan ada juga tongkatnya jenderal itu kan, tongkat jenderal cuma segini tongkatnya. Tongkat jenderal itu kan, ya, bintang 1, bintang 2 ini begini saja. Atau Kapolda, Kapolri itu segini aja dia punya tongkat. Wallahu alam, itu tongkat Nabi Musa ada di situ. Itu yang ke Turki kemarin itu yang paling saya banggakan itu. Itu kemudian Konstantinopel, saya melihat itu Konstantinopel, Hagia Sophia. Hagia Sophia itu zaman dulu itu sudah ada sebelum Nabi lahir katanya. Hagia Sophia itu besar, mungkin lebih besar dari masjid kita, cuman luar biasa bangunannya, sangat indah sekali, sangat indah. Sebelum Nabi datang itu sudah ada, sebelum Nabi lahir katanya sudah ada, itu dikuasai oleh Kristen Ortodok. Kemudian sampai akhirnya penaklukan Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, Sultan Mahmud II ya. Muhammad Al-Fatih menaklukkan itu. Lalu dirubah, gereja Hagia Sophia itu dirubah menjadi masjid, sangat indah sekali. Kemudian diruntuhkan kerajaan Ottoman, ya kerajaan Utsmaniyah diruntuhkan sama Kemal Atatürk ya. Nah kemudian jadilah negara Turki itu sampai sekarang negara sekuler. Dia lebih banyak ke Eropa larinya, gaya-gaya Eropa sekuler. Karena sekitar Turki itu kan sudah masuk Eropa, sudah separuhnya Asia, separuhnya Eropa. Jadi dekat Yunani, dekat dekat
dekat negara-negara barat sudah, negara-negara Eropa. Nah itu. Kita bicara tongkat tadi ya, tongkat Nabi Musa. Nah juga ada sahabat Nabi di situ namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan di dalam area pemakaman Abu Ayyub Al-Ansari itu ternyata di situ juga ada masih rambut Nabi yang asli, ada telapak kaki Nabi kita yang asli, ada di situ semuanya. Subhanallah, itu kenikmatan yang luar biasa. Sebelum pergi ke Madinah saya ke situ dulu ngelihat potongan rambut Nabi. Ya berharap mudah-mudahan bisa melihat yang punya rambut itu, yang aslinya nanti di surga, di akhirat nanti. Baik, kita kembali. Jadi konon Nabi Sulaiman itu sholatnya berdiri saja. Nah begitu juga Nabi Yunus, bisa saja yang kita ceritakan pada minggu yang lalu, aku ya Allah sujud di tempat ini. Bisa saja Nabi Yunus ini syariatnya dan sholatnya itu cuman sujud saja, tidak menutup kemungkinan cuman sujud saja sholatnya Nabi Yunus itu. Makanya dikatakan Nabi Yunus berkata, tidak ada seorang pun ya Allah sujud di tempat yang seperti ini kecuali saya. Artinya cuma Nabi Sulaiman yang pernah sujud di dalam perut ikan, dalam keadaan hidup. Nah kita kemudian sholat ya. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad SAW, tata cara sholat kita ini itu adalah tata cara yang sama dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sama. Ketika Nabi memimpin sholat di malam Isra dan Mi'raj di Palestina, Nabi kan banyak nih. Nabi Sulaiman kumpul, Nabi Yunus, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa kumpul semua. Mau pakai tata cara siapa ini sholat ini? Maka di situ Allah memintakan untuk mengerjakan sholat tata caranya dengan tata cara sholat Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti halnya yang kita lakukan seperti ini. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk dan lain sebagainya. Jadi kita yang paling sempurna tata cara sholatnya. Dan tidak menutup kemungkinan bisa saja sholatnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Isa itu cuman berdiri, cuman duduk saja. Cuman duduk saja. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Makanya orang-orang Kristen kan dia kalau sholat cuman duduk saja. Saya ini sedikit ke Turki lagi ya. Waktu saya masuk ke Hagia Sophia, itu kan dulu gereja, kemudian zamannya Sultan Muhammad Al-Fatih diganti masjid, kemudian dihancurkan oleh Kemal Atatürk, jadi gereja, jadi museum, kemudian di zamannya Erdogan sekarang ini difungsikan jadi masjid. Tapi orang yang masuk ke situ banyak sekali dari berbagai macam negara, dari berbagai macam suku, kulit, dan juga berbagai macam agama. Jadi waktu saya masuk di situ, saya sholat, karena kan masjid ini, saya sholat di situ, sholat duha dan sebagainya. Tapi saya lihat waktu itu ada dari negara mana? Negara apa sebutannya? Saya susah nyebut negara itu. Belgia atau Belgia atau apa gitu ya? Bukan Belgia pokoknya. Negara apa gitu? Georgia atau apa itu ya? Saya nggak tahu negara apa itu. Itu ada perempuan-perempuan, mereka beragama Kristen. Waktu saya masuk ke situ, ada dua perempuan duduk di depan dia, dekat mihrab begini. Dia duduk, dia berdiri maksud saya dengan lututnya, berdiri dengan lutut sambil dia begini. Dia begini. Kenapa dia begitu? Ya karena mereka meyakini ini Hagia Sophia memang sudah ada sebelum Nabi lahir, sudah ada. Dan waktu itu memang dikuasai oleh Kristen Ortodok. Saya melihat begitu, saya biarkan saja. Nah di atasnya sini nih, di atas mihrab sini, plafonnya ini lebih tinggi daripada ini. Mungkin setinggi itu, setinggi kubah itu. Di atas itu sini, itu ada gambar Bunda Maria, Siti Maryam. Cuman saya nggak bisa ngelihat karena ditutupin pakai kain, supaya karena sudah difungsikan masjid kan ya. Cuma tidak dihilangkan keasliannya.
Mulai zaman dulu kasetnya nggak dihilangkan. Jadi ada gambar lukisan Bunda Maria di atas itu. Karena sudah dipusingkan mesin, akhirnya ditutup pakai kain. Ada Bunda Maria, saya itu Bunda Maria kata orang. Makanya ketika ada orang Kristen masuk, perempuan itu berdua, dia berdiri sambil berdiri pakai lutut, lalu dia begini. Begitu. Nah, tidak menutup kemungkinan Nabi Isa itu sholatnya cuman duduk saja. Tidak menutup kemungkinan. Nah, pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi kita disuruh untuk memimpin sholat semua para Nabi dan Rasul berkumpul di Palestina. Nabi ditunjuk untuk menjadi imam, maka Nabi memilih syariat mana tata cara sholatnya. Waktu itu belum ada perintah sholat lagi, belum. Maka Nabi pun melakukan sholat tadi dengan syariat sholatnya Nabi Ibrahim. Yani ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk dan seterusnya. Subhanallah. Baik, kita kembali ke kisah Nabi Yunus. Jadi berapa lamakah Nabi Yunus berada di dalam perut ikan itu? Kita lihat di sini. Para ahli tafsir juga berbeda pendapat mengenai berapa lamakah Nabi Yunus bin Matta tinggal di dalam perut ikan. Imam Mujahid menceritakan dari Asy-Sya'bi bahwa Nabi Yunus ditelan oleh ikan itu pada pagi hari dan memuntahkannya, dan dimuntahkan alias Nabi Yunus keluar dari perut ikan itu kembali pada sore hari. Jadi anggaplah kurang lebih cuma 12 jam. Pagi hari ditelan, sore hari keluar. Anggaplah cuma 12 jam. Dan menurut Imam Qatadah, Nabi Yunus bin Matta itu tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari. Selama 3 hari. Bagaimana makannya, minumnya? Itu kuasa Allah. Nabi Yunus kan nabi, jadi bisa saja Allah berikan kekuasaan tidak makan dan minum di perut ikan tadi. Itu pendapat kedua, 3 hari. Sedangkan menurut Ja'far As-Siddiq, bahwa Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 7 hari. 7 hari. Umayyah bin Abi As-Salat mengatakan dalam bait syairnya, wa anta bi fadlin minka najjaita Yunusa wa qad bata fi at'afi hutin layaliya. Berkat anugerahmu ya Allah, engkau selamatkan Nabi Yunus setelah ia bermalam di dalam perut ikan itu beberapa malam. Nah, jadi pendapat yang ketiga dari Ja'far As-Siddiq itu adalah 7 hari. Kemudian pendapat yang ketiga dari Sa'id bin Abi Al-Hasan dan Abu Malik mengatakan bahwa Nabi Yunus itu tinggal di dalam perut ikan itu selama 40 hari. Tapi hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui kebenarannya berapa lamakah sebenarnya Nabi Yunus itu tinggal di dalam perut ikan. Jadi ada 4 pendapat nih. Ada yang mengatakan cuma 6 jam, pagi ditelan, sore keluar. Yang kedua yang mengatakan 3 hari. Pendapat yang ketiga mengatakan 7 hari. Dan ada yang mengatakan adalah selama 40 hari. Dan ketika Nabi Yunus keluar dari perut ikan itu bertepatan di tanggal 10 Muharram. Ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan itu dan dibawa berenang mengarungi lautan oleh ikan itu. Jadi ikan ini keliling, apakah keliling dunia wallahu alam. Yang penting keliling dulu. Putar ikan ini di dalam lautan. Nabi Yunus mendengar suara tasbih ikan yang besar dan juga ikan-ikan yang kecil dan yang lainnya. Jadi ketika Nabi Yunus dalam perut itu mendengar nih
tasbih seluruh ikan-ikan. Jadi seluruh makhluk laut itu bertasbih kepada Allah. Ikan yang di perut ikan yang memakan Nabi Yunus, ikan yang kecil-kecil, ikan yang besar, semuanya bertasbih. Termasuk ya ubur-ubur, kepiting, apa saja makhluk yang ada di laut, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Yunus mendengar tasbih telur-telur ikan yang tak terhingga. Jadi yang masih telur itu, yang belum menetas lagi, itu semuanya telur tadi bertasbih. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan biji-bijian dan yang menciptakan 7 langit dan bumi dan semua yang ada di antaranya. Semuanya bertasbih baik dengan bahasa lisan maupun dengan bahasa isyarat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan keperkasaan, yang mengetahui yang rahasia dan yang terang-terangan, yang mendengar suara sekalipun suara itu sangatlah lemah, pada dan pelan sekali, yang Allah Maha mengetahui segala yang tersembunyi, sekecil apapun yang tersembunyi itu, dan yang memperkenankan segala doa, sebesar apapun doa permintaan seorang hamba. Jadi Nabi Yunus ini mendengar itu. Bahkan ada ulama yang mengatakan tasbih yang dibaca itu adalah tasbih yang dibaca Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu tasbihnya. Jadi semua ikan bertasbih itu. Tasbihnya seperti itu. Tetapi cara membacanya adalah dengan suara ikan. Dengan suara ikan. Nabi Yunus mendengar itu. Suaranya suara ikan, tapi artinya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wallahu alam, mungkin saja ikan hiu bahasanya bahasa hiu. Ya. Ikan lele mungkin bahasanya ikan lele. Tapi kalau diartikan yang tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Itu tasbih seluruh ikan-ikan begitu. Ada ulama yang mengatakan demikian. Tapi menurut bahasa ikan, dan tadi dikatakan kalau mereka tidak bisa berbahasa, maka dengan isyarat mereka. Isyarat tadi itu diartikan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus mendengar itu semua ketika beliau berada di dalam perut ikan. Sehingga ketika mendengar itu, maka Nabi Yunus pun bertasbih dengan tasbih itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saya ada baca kitab waktu belajar di mondok ya. Tapi wallahu alam, kalau kita melihat riwayat ini kan semua ikan bertasbih kata Nabi Yunus. Nah di kitab yang saya baca waktu mondok itu, entah saya lupa kitab apa itu, ikan yang kena mata pancing, ikan yang kena jala, itu adalah ikan yang dia lupa bertasbih kepada Allah. Bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi kalau kita mancing, dapat ikan, di dalam kitab itu dikatakan itu adalah gara-gara ikan lupa kepada Allah untuk bertasbih sehingga dia punya mulut nyangkut. Bok, dah. Tapi kalau dia ingat kepada Allah, dia tidak bisa ditangkap oleh manusia. Jadi kalau lagi bulan terang begitu susah dapat ikan. Nah, kenapa? Karena mereka lagi bertasbih. Bertasbih. Dalam surah Anbiya 78 sampai ayat 88 Allah berfirman, "Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir 'alaihi fanada fi الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي
nunjil mu'minin. Dan ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Nabi Yunus bin Matta. Jadi yang gelarnya Nabi Yunus itu Dhunnun, yang memiliki nun. Kenapa memiliki nun? Karena Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang diberi nama ikan nun. Dan ingatlah kisah Dhunnun, yang Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lagi kesel dengan umatnya, pergi meraju bahasa kitanya. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tiada ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkan daripada kedudukan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus mengira Allah tidak akan menetapkan kesulitan baginya. Nabi Yunus berpikir ketika mengambek itu aman-aman saja. Padahal Allah tidak suka dengan cara demikian. Yang ketika Nabi Yunus meraju tadi, Nabi Yunus aman, dia pikir Allah nggak marah, ternyata Allah nggak suka seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa kami Allah telah menetapkan ketentuannya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ammar bin Maimun, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Hasan, Imam Qatadah dan Ad-Dakhak mengatakan bahwa keadaan yang sangat gelap dimaksud yaitu kegelapan dalam perut ikan, kegelapan dalam laut, dan kegelapan malam yang seperti kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Salim bin Abi Al-Ja'ad berkata ikan besar yang menelan Nabi Yunus itu lalu ditelan lagi juga oleh ikan yang lain yang lebih besar, sehingga keadaan gelapnya menjadi 2 kali lipat, dan masih lagi ditambah dengan kegelapan di dalam lautan. Itu yang dikatakan mendapatkan Nabi Yunus 3 kegelapan. Ya, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Ada yang mengatakan 3 kegelapan itu, pertama kegelapan di perut ikan, yang kedua kegelapan lautan, dan yang ketiga adalah kegelapan malam. Nah, kemudian ada yang berkata kegelapan yang 3 itu maksudnya adalah kegelapan 3 itu adalah Nabi Yunus dimakan oleh ikan pertama, dong. Lalu datang ikan lagi yang besar, memakan lagi ikan yang pertama, makan Nabi Yunus, dong. 2 kegelapan sudah, tebalnya sudah. Lalu ada ikan yang lebih besar lagi, datang lagi, plok. 3 kegelapan di situ perut ikan, ya. Kegelapannya 3 lapis, kegelapan perut ikan yang 3 lapis, kemudian kegelapan malam dan kegelapan lautan. Tapi dalam pendapat yang lain, yang memakan Nabi Yunus cuma 2 ikan. Ikan pertama memakan, kemudian ikan yang kedua memakan ikan yang pertama, kegelapan pertama sudah ini, kemudian kegelapan lautan, dan yang ketiga kegelapan malam. Terlepas dari semua perbedaan pendapat, yang penting disepakati oleh ulama adalah Nabi Yunus di dalam perut ikan itu mendapatkan kegelapan yang sangat gelap. Tapi Nabi Yunus tidak pernah putus asa. Bahkan Allah selamatkan Nabi Yunus. Nabi Yunus bisa bersujud sambil membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nanti insya Allah kita akan bahas ya di kesempatan akan datang, bahwa tasbih yang dikenal dengan tasbih Nabi Yunus ini sangatlah mujarab sekali. Apapun hajat dan sebagainya, ini tasbih Nabi Yunus ini sangatlah mujarab untuk diamalkan untuk mengabulkan hajat dunia dan akhirat agama kita. Sangat mujarab. Nanti kita sebutkan hadis-hadisnya. Mungkin 2 kali atau 3 kali pertemuan selesai kisah Nabi Yunus itu, insya Allah. Cukup dulu ya. Soalnya kita sambung lagi nanti di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.